Allah Tritunggal sulit dipahami dengan otak atau pikiran kita, pikiran manusia. Organ yang tepat untuk memahami Allah Tritunggal ialah dengan roh yang telah dilahirkan kembali oleh Allah. Ada satu buku yang diberitakan oleh Winnesley yang diterbitkan oleh Jasperin. Judulnya adalah Perihal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Mari kita lihat uraiannya seperti apa. Pikiran tidak mampu menjelaskan Allah Tritunggal, ketritunggalan Allah. Walau pikiran tidak mampu menjelaskan, tetapi Allah Tritunggal ini dapat dinikmati oleh manusia, dapat diterima oleh manusia melalui satu organ yang tepat. Seperti apakah ketritunggalannya? Yang pertama, Esa. Di beberapa kitab, pasal ayat di Alkitab disebutkan bahwa Allah ini adalah Esa. Allah Tritunggal Esa. Kemudian di ayat lain dikatakan dia menyebut dirinya aku dan juga menyebut dirinya kita. Jadi bisa aku, bisa kita. Di dalam Matius 28 ayat 19, di situ ada 3 persona, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi hanya memiliki satu nama dengan 3 persona. 3 dalam 1. Kemudian Bapa ialah Allah. Putra ialah Allah. Roh ialah Allah. Tetapi bukan 3 Allah. Hanya satu Allah. Putra adalah juga adalah Bapa. Putra adalah Allah, juga adalah Bapa. Putra dan Bapa adalah satu. Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, dan Dia adalah Roh. Roh Allah ialah Roh Kristus, dan Roh Kristus ialah Kristus itu sendiri. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh mempunyai aspek 3 dalam 1, juga 1 di dalam 3. Tujuan Allah Tritunggal. Jadi ketritunggalan Allah itu untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita manusia ini. Untuk menggarapkan dirinya ke dalam kita, untuk bisa kita nikmati, dan untuk menjadi segala-gala kita. Bapa di dalam kita, Anak di dalam kita, Roh berada di dalam kita. Menurut pengalaman, bukan ada 3, tetapi hanya 1. Sebenarnya Allah Tritunggal dalam Alkitab itu kisah mengenai apakah ini? Allah Tritunggal adalah kisah mengenai roh. Allah Tritunggal kisah kenikmatan Allah di dalam roh manusia. Roh Allah yang di dalam manusia merupakan hukum roh hayat. Jadi roh
roh itu mempunyai hukum yang bekerja. Kemudian juga roh Allah ini di dalam manusia adalah hayat yang dihembuskan. Ini ada beberapa ayat yang menyertai sumbernya. Roh Allah dalam manusia adalah roh kuasa untuk pekerjaan Allah. Juga memberi kekuatan yang terlihat atau yang bisa disaksikan orang. Juga roh Allah ini adalah roh pemberi hayat. Ia memberikan hayat ilahi. Juga roh pertolongan yang serba cukup. Roh yang memerdekakan. Roh yang menguduskan. Roh pengubah manusia secara metabolis. Jadi bukan satu yang di luar, tapi proses di dalam, metabolis. Roh yang memimpin dan membantu dan berdoa bagi manusia. Roh Allah di dalam manusia ini adalah roh yang melahirkan. Roh yang mengurapi, memeteraikan, yang memberikan jaminan dan menjadi buah bungar atau buah sulung pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, parousia. Roh ini adalah roh yang membaptis dan memberi minum. Bagi kaum beriman, dengan mendengar melihat tadi, apakah masih sulit memahami Allah Tritunggal? Ingat, kalau memakai otak atau pikiran, masih sulit menerima yang disampaikan Alkitab. Kita perlu memakai organ yang diberikan Allah yang telah dilahirkan kembali, yaitu roh kita, untuk menerimanya. Bagi bukan kaum beriman, Allah Tritunggal tidak ada kaitannya dengan Anda. Anda akan susah memahaminya. Namun setelah Anda dilahirkan kembali, baru bisa paham. Bapa, Sang Roh, segala roh, Allah Maha Kudus, dalam oleh dan dengan roh kami menyembah-Mu, agar dapat menyembah-Mu, Kau cipta roh insan, lahir ulang di dalam roh, roh kontak dengan roh. Bapa Putra menjadi roh agar masuk rohku, ketiganya jadi hayat kurnia mesra sungguh. Dalam Putra